Sorry, I've booked from Fixer to Phnom Penh. Okay. Cambodia visa? Southeast Asia, from Indonesia. Not needed the use. Yeah. Okay. 2 episode sebelumnya kami telah menghadirkan kisah petualangan kami di Ho Chi Minh City. Dari setiap detik yang memikat hingga sejarah yang memukau. Kami berbagi pengalaman kami mulai dari mencicipi pho, hidangan khas yang sangat terkenal di Vietnam, hingga berkeliling pasar Bentan untuk berburu oleh-oleh. Sorry. No need to sorry because you don't know the price. Kemudian bersinggah ke Saigon Central Post Office. Sorry, it's still open. Oh. Pink Church, People's Commit of Ho Chi Minh City, hingga berjalan di Bui Vien Walking Street. Yang pakai kerudung cuma kalian loh. Dan tak lupa juga momen menyenangkan kami menutup malam dengan segelas egg coffee di Little Hanoi Egg Coffee. Namun di episode kelima Jelajah Asia Tenggara, kami akan mengajak kalian untuk menyaksikan petualangan yang lebih menantang. Kami akan bercerita bagaimana kami melakukan perjalanan antar negara dengan menggunakan sleeper bus dari Ho Chi Minh City, Vietnam menuju Phnom Penh, ibu kota dari negara Kamboja. Kita dapat mineral, terus ini tisu basah, terus ini buat kaki saya 176 cm, nggak bisa lurus, agak nekuk dikit. Kami juga akan mengulas pengalaman kami di perbatasan antara Vietnam dan Kamboja, serta memberikan tips, keunikan, dan persyaratan terbaru untuk melewati perbatasan kedua negara. Ada yang unik di sini ya, paspor kita ditaruh doang di orang imigrasi, terus kita disuruh jalan, paspornya disuruh ninggal. Gak tahu, agak bingung juga gimana sistemnya. Ini bis kita nih. Sampai akhirnya di sore itu kami berhasil dan tiba di kota Phnom Penh, ibu kota dari negara Kamboja. Sejujurnya di episode ini adalah perjalanan terberat dalam series Jelajah Asia Tenggara. Namun saya pikir perjalanan ini bukan sekedar tentang menempuh jarak, tapi juga tentang menaklukkan tantangan dan memperkaya pengalaman. Jadi terima kasih dan selamat menikmati video sederhana dari kami. Di pagi yang cerah kami memutuskan untuk segera keluar dari hotel dan melakukan check out saat itu juga. Hanya saja di waktu itu saya sedang merasa tidak enak badan dari semalaman. Saya susah tidur karena mulai merasa demam dan sepertinya asam lambung saya sedikit naik karena buruknya pola makan di beberapa hari terakhir. Karena hal itu pun kami memutuskan untuk segera keluar hotel untuk mencoba mencari sarapan di dekat hotel sebelum kami melakukan perjalanan menuju Kamboja. Sorry, is it no pork? No pork, Yeah. egg. Pork đấy, pork. Oh pork, oh sorry. Đây là egg, lấy nè. No, sorry. Kita lagi cari sarapan ya sebelum kita naik bis buat ke Kamboja, tapi susah banget buat cari makanan tanpa babi di sini. Di semua makanan pasti ada babi. Saya akui memang cukup berat ya untuk mencari makanan halal di dekat hotel kami saat itu. Semua makanan selalu mengandung babi ataupun minyak babi. Jadi kami putuskan untuk segera berjalan menuju hotel Mbak Nanda dan Mbak Sania untuk menjemput mereka. Setelah sampai di hotel mereka, saya pun masih mencari makanan halal lagi sembari menunggu mereka keluar dari hotel. Tapi memang saya akuin di daerah ini tidak mudah untuk mencari makanan halal. Jadi saya sarankan jika kalian ke Ho Chi Minh City, sebaiknya mencari hotel di daerah Nguyen An Ninh. Lokasi hotel di mana kami saat itu ditolak untuk check-in pada 2 episode sebelumnya. Agak berat ya buat cari makanan halal di sini. Sebenarnya kalau makanan lokal Vietnam sendiri itu agak sedikit lebih murah, tapi karena kita carinya terus-terusan makanan halal, jadi emang mahal banget karena mereka tahu gitu. Makanan halal pasti buat turis. Kalau makanan lokal Vietnam sendiri mah 20.000, 30.000 masih banyak. Tapi kalau kita makan makanan halal pasti di atas 50.000 semua. Jadi kayaknya kita langsung ke terminal bus saja lah. Kita cari makan di sana, siapa tahu di sana ada makanan halal ya. Karena kita butuh sarapan. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Daripada kami terus mencari makanan halal di daerah sini, kami bergegas langsung menaiki Grab untuk mengantarkan kami menuju Hainam Bus Station, terminal bus yang menjadi tempat pick up bus kami nanti. Kami memutuskan segera ke sana karena keberangkatan bus kami jam 9 pagi dan kami diminta untuk datang setengah jam sebelum keberangkatan. Kita lagi pesan Grab nih. Dari sini ke armada busnya, PO busnya agak jauh ya. Tapi kalau Grab di sini lumayan murah sih. Mobil 38.000. Kita lagi di distrik 1, tapi lokasi PO busnya di distrik berapa tadi? 6 kalau nggak salah. Kalau nggak 6 ya 5.
Ikut. Ayo. Sorry, can I open the baggage for this bag? Oh ya. Iki nang dhuwur ya. Hainam Bus Station terletak di distrik 5 dan kami menempuh jarak kurang lebih 4 atau 5 km dari Hong Hak Hotel distrik 1 dengan waktu tempuh 15 menit perjalanan. Aman nggak? Mau langsung? Oke, thank you. 68 ya. Setelah sampai Hainam Bus Station, saya langsung menukarkan tiket online saya untuk dijadikan tiket fisik kepada petugas yang ada di sana. Untuk link pembelian tiket online saya taruh di deskripsi ya. Dan saya mendapatkan tiket bus ini dengan harga 550.000 dong saja. Kurang lebih sekitar 374.000 rupiah. Sorry, I've booked from Fixer to Phnom Penh. At the 9 AM ya. I'm Southeast Asia from Indonesia. Not needed to use. Yeah. Okay. Thank you. By the way, you will get on a seat bus here. We will take you to our first bus stop to change from the seat bus to sleeper one. Because the sleeper bus cannot drive at the city center, so we provide a shuttle bus to take you to our first bus stop to change from the seat bus to sleeper one. Oh. After crossing the border, we provide you free meal at our restaurant. Oh, yeah, free meal. Okay. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Dan setelah itu saya masih mencari makanan halal untuk dijadikan sarapan. Namun memang saya akuin sangat berat ya untuk cari makanan halal di daerah sini. Jadi tips saya, jika kalian menemukan kedai makanan halal, jangan lupa untuk membungkusnya sebagai bekal kalian karena memang tidak semudah itu untuk mencari makanan halal di daerah sini. Tapi sesuai dari info pihak bus tadi, memang katanya bus akan memberikan servis makan siang gratis ketika nantinya sampai di perbatasan Kamboja. Jadi hal itu membuat saya sedikit lega karena setidaknya saya bisa makan di hari itu. Namun saat itu juga saya sempat membeli beberapa snack dan minuman di minimarket yang ada di sebelah terminal untuk mengganjal perut saya yang memang saat itu sangat membutuhkan makanan karena sejujurnya badan saya sudah mulai lemas karena demam sepanjang malam kemarin. Ditambah asam lambung yang mulai naik dan tidak dapat dikondisikan. Jadi bagaimanapun juga perut saya harus kemasukan makanan. Thank you. Ini. Piro iki margane, Ceng? 33. Iya, 33. Gila. Santai ya? Iya. Terus kayak awak. Kemudian pukul 8:50 pagi akhirnya kami dipersilahkan untuk memasuki bus. Sebenarnya kami membeli tiket sleeper bus ya, tapi menurut informasi dari pihak bus tadi, sleeper bus tidak bisa memasuki pusat kota Ho Chi Minh. Jadi kita akan diantar menggunakan sitting bus terlebih dahulu ke pool dari Hainam Bus yang ada di pinggiran kota Ho Chi Minh, tepatnya di distrik Hoc Mon, untuk nantinya akan digantikan dengan sleeper bus sesuai dengan tiket kami. Jarak antara Hainam Bus Station untuk menuju ke pool Hainam Bus yang ada di Hoc Mon kurang lebih hanya sekitar 15 km saja dengan waktu tempuh 45 menit. Jam 9.17, 15 baru berangkat. Telat 15 menit. Kemudian beberapa menit bus berjalan, tiba-tiba paspor kami diminta oleh pihak bus. Sebenarnya saya agak khawatir ya kalau sampai minta paspor seperti ini. Tapi dari awal mereka sudah memberikan informasi bahwa pihak bus akan meminta paspor yang nantinya mereka akan membantu kami untuk pengurusan masalah administrasi ketika menghadap di imigrasi ketika keluar dari negara Vietnam dan masuk ke negara Kamboja. Bahkan menurut informasi mereka juga menyediakan jasa pengurusan visa untuk penumpang yang belum memiliki visa untuk masuk ke negara Kamboja. Tapi karena kami pemegang paspor Indonesia, jadi memang Kamboja tidak mengharuskan untuk mempunyai visa karena memang sama-sama berasal dari Asia Tenggara. Ya, memang sangat mudah untuk memasuki negara Kamboja.
Warga negara Indonesia hanya cukup membawa paspor dan mengisi Cambodia Arrival Card yang nantinya pengisiannya akan dibantu oleh pihak bis. Jadi pelayanan bus ini memang saya pikir cukup baik ya. Saya agak sakit ya, terus sekarang agak demam, nggak tahu ya salah makan apa kemarin. Ini radang, pusing, demam, nggak bisa tidur tadi malam. Jadi semoga sehat-sehat aja. Udah saya serahin sama yang cewek-cewek semua. Mbak Nanda, oh kirain tidur. Kita kayaknya ganti bus. Mbak Sania, wah udah nggak bisa. Tepat pukul 10 pagi kami sudah sampai di distrik Hoc Mon, Ho Chi Minh City, tempat di mana Pul Khai Nam sleeper bus berparkir. Kami diminta untuk segera turun dan memindahkan barang bawaan kami yang ada di bagasi dari sitting bus ke sleeper bus. Iya. Tiga tuh. Ternyata kita ganti bus. Weh, dapat yang sleeper ini. Setelah kami memindahkan barang bawaan kami, kemudian kami segera memasuki bus. Hal unik dan benar-benar harus kalian ingat untuk memasuki bus ini adalah kalian harus mencopot alas kaki kalian sebelum memasuki bus. Dan saat itu driver akan memberikan kantong plastik untuk tempat kami menyimpan alas kaki. Driver juga meminta untuk menunjukkan tiket fisik dan kemudian driver akan menunjukkan di mana tempat tidur kami di dalam bus ini. Cik ya. 13, 14, 15. Secara keseluruhan bus ini cukup nyaman ya, dengan kapasitas 20 penumpang di tempat tidur bawah dan 20 penumpang di tempat tidur atas. Jadi total kapasitas 40 penumpang. Saran saya pilihlah tempat tidur bawah karena akan lebih minim goncangan dari bus. Kemudian untuk formasi tempat tidur 3-3 atas dan bawah dan 5 tempat tidur di bagian bus paling belakang. 10, 12, 13, 15. 13, 15, 10 sampai 12. Oh, aku di depannya. Kita dapat mineral. Ya, free meal katanya. Terus ini tisu basah sama garam. Terus ini buat kaki saya 176 cm. Itu nggak bisa lurus, agak neko dikit. Ternyata ada recliner juga di sini. Jadi bisa juga untuk duduk segini. Serius ini nyaman banget deh. Kemudian tidak lama kemudian bus berangkat untuk menuju ke Moc Bai Border Station, perbatasan yang terletak di kota Moc Bai, kota terakhir di negara Vietnam sebelum memasuki kota Ba Viet, negara Kamboja. Jarak antara Hoc Mon dengan Moc Bai Border Station memang cukup jauh, kurang lebih dengan jarak 60 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam perjalanan. Bus ini tergolong cukup nyaman ya, sedikit tidak nyaman hanya karena terlalu panjang saja kaki saya. Mungkin untuk tinggi badan di bawah 170 meter pastinya akan lebih nyaman. Sedikit kekurangannya hanya tidak ada charging point untuk kita bisa charger HP di sini. Dan juga saya akuin drivernya cukup galak. Ya dimaklumilah rata-rata orang Ho Chi Minh yang kami temui dari kemarin pun jarang banget ada yang ramah. Ada satu cerita di mana saya meminta izin untuk ke toilet sebentar ketika bus berhenti di rest area. Tapi driver malah memarahi saya dengan nada tinggi. Tapi biar sajalah, gak terlalu saya pedulikan karena saya juga tidak paham apa yang dia omongkan. Kita udah sampai Moc Bai. Kurang lebih
pukul 11.30 akhirnya kami sampai di Mok Bai Border Station, kantor imigrasi yang terletak di Mok Bai, kota terakhir di mana kami berada di Vietnam dan akan memasuki negara Kamboja. Dan kemudian kami segera diminta turun dari bus. Saya sempat mengira kami akan disuruh membawa tas kami untuk pemeriksaan X-ray karena umumnya ketika kita menyeberang dari satu negara ke negara lainnya, pemeriksaan seperti itu menjadi hal yang umum dilakukan. Tapi ternyata tidak. Semua barang bawaan penumpang ditinggal di dalam bus saja dan tidak perlu dibawa masuk ke kantor imigrasi. Ketika semua penumpang turun bus langsung meninggalkan pintu masuk imigrasi dan menunggu di pintu keluar imigrasi. Sekarang kita udah sampai di Mok Bai Border Station. Enak badan saya ini. Saat itu kami berempat sempat ke toilet sebentar, dan ketika keluar dari toilet saya langsung mematikan kamera karena memang tidak diperbolehkan untuk menghidupkan kamera di dalam kantor imigrasi. Dan sejujurnya saat itu saya kebingungan ya, saya tidak bisa langsung menghadap petugas imigrasi karena saya tidak memegang paspor saat itu. Cukup lama juga saya tidak menemukan di mana petugas bus yang meminta paspor saya tadi. Saya pun cukup bingung ya harus berbuat apa di sini. Saya sempat bercerita kepada salah satu petugas imigrasi bahwa paspor saya diminta oleh pihak bus tapi belum dikembalikan. Tapi pihak imigrasi tidak peduli cerita saya dan terus meminta di mana paspor saya sekarang juga. Sampai akhirnya ada seseorang yang memanggil saya dari belakang dan ternyata itu adalah petugas bus yang meminta paspor saya tadi. Itu membuat saya sangat lega dan dia langsung memberikan 4 paspor kami sembari bercerita bahwa dia sudah mencari kami dari tadi. Entahlah, padahal dari tadi pun saya sudah berada di dalam gedung imigrasi, tapi kami saling tidak menemukan satu sama lain. Sejujurnya saya juga cukup bingung sih ya, orang Vietnam kayaknya mirip semua, jadi saya bingung membedakannya. Dan setelah mendapatkan paspor kami kembali, ada sedikit keunikan terjadi. Sebelum menghadap petugas imigrasi, spontan saja saya membuka lembar paspor saya karena saya rasa agak sedikit tebal ya. Saya menemukan Cambodia Arrival Card di dalam paspor saya. Namun yang membuat saya heran adalah saya menemukan juga stempel tanda keluar dari negara Vietnam di dalam paspor saya. Padahal saya belum menghadap petugas imigrasi, tapi kok sudah ada stempel saja di sini. Hal itu membuat kami memutuskan untuk langsung meninggalkan kantor imigrasi saja tanpa menghadap petugas imigrasi karena kami rasa mereka sudah memberikan izin untuk kami keluar dari negara Vietnam. Entahlah, sejujurnya ini adalah pengalaman terunik yang pernah saya rasakan ketika saya menyeberang dari satu negara ke negara lainnya. Bayangkan saja, belum sempat kami menghadap dan membawa paspor ke petugas imigrasi, tapi tiba-tiba sudah ada stempel saja di dalam paspor kami. Ya memang sih ya, saya akui ini pelayanan yang sangat bagus dari pihak bus. Umumnya pelayanan bus antar negara biasanya hanya sebatas pengisian arrival card ataupun meminjam paspor untuk pendataan saja. Tapi kalau sampai dibantu meminta stempel ke petugas imigrasi, menurut saya ini unik banget. Karena saya pikir baru kali ini saya keluar dari suatu negara tanpa menghadap petugas imigrasi. Dan kalian bisa melihat ini adalah Cambodia Arrival Card yang sudah terselip di paspor kami dan sudah terisi di dalamnya. Kemudian kami segera memasuki bus kembali untuk menuju ke Ba Viet Border Checkpoint, imigrasi yang berada di gerbang masuk negara Kamboja, tepatnya di kota Ba Viet. Jarak dari Mok Bai Border Station untuk menuju ke Ba Viet Border Checkpoint kurang lebih hanya 200 meter dengan menempuh waktu beberapa menit saja. Kalian bisa melihat bagaimana kondisi dari perbatasan antara kedua negara ini. Kalian juga bisa melihat beberapa gedung-gedung yang berjajar di depan. Beberapa dari gedung itu adalah kasino yang memang sangat banyak ditemukan di kota Ba Viet. Sedikit info buat kalian, jadi beberapa perbatasan di Kamboja memang selalu dipenuhi oleh kasino dan tempat judi lainnya seperti perbatasan Osmach dan juga perbatasan Poi Phet. Selain perjudian, saya menerima informasi bahwa di perbatasan Ba Viet ini juga memang banyak kejahatan seperti kasus penyanderaan dan perdagangan manusia. Bahkan cukup banyak WNI yang menjadi korban dari kejahatan itu. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menceritakan lebih lanjut karena memang itu bukan ranah saya. Silahkan cari sendiri di Google dan kalian akan banyak menemukan berita terkait perdagangan manusia yang dialami beberapa WNI di sana.
Kemudian akhirnya kami sampai di imigrasi Buffett Border Checkpoint. Kita udah sampai di imigrasi Buffett buat kita masuk ke Kamboja. Kita nggak boleh bawa kamera ya, jadi saya taruh di sini kameranya. Tapi kayaknya semua tas dibawa, kok enggak sih? Beberapa orang nggak bawa tas juga. Oke, saya matikan kamera dan mulai bercerita bagaimana proses imigrasi untuk memasuki negara Kamboja via perbatasan Buffett. Baru saja turun dari bus, lagi-lagi sudah ada hal unik di imigrasi ini. Tiba-tiba ada seseorang yang sepertinya petugas imigrasi berada di samping bus dan meminta paspor kami. Otomatis bingung dong, soalnya yang ambil bukan pihak bus lagi, tapi petugas imigrasi. Ya udahlah, sejujurnya badan saya saat itu sudah mulai drop dan sakit semua. Saya malas untuk menanyakan apapun dan saya kasih paspor saja. Kemudian kami disuruh berjalan beberapa meter ke depan untuk meninggalkan kantor imigrasi. Kami berempat bingung dan hanya menuruti apa perkataan petugas imigrasi itu. Kami berjalan tanpa paspor dan tidak ada satupun orang imigrasi yang kita temui dan menanyakan hal-hal terkait perjalanan kami. Ya entahlah, padahal umumnya ketika kita masuk di suatu negara tidak jarang petugas imigrasi melakukan pengecekan paspor sembari melontarkan beberapa pertanyaan terkait perjalanan. Tapi hal itu tidak kami temui di imigrasi ini. Ya kemudian saya pun mencari tempat untuk berteduh karena cuaca saat itu memang sedang panas-panasnya ya, sembari menunggu instruksi apa yang harus saya lakukan berikutnya. Ada yang unik di sini ya, kita nggak ngapa-ngapain. Paspor kita ditaruh doang di orang imigrasi, terus kita disuruh jalan, paspornya disuruh ninggal. Nggak tahu, agak bingung juga gimana sistemnya. Kayaknya kita udah terima jadi aja deh. Kok enak banget ya? Ini bis kita nih. Bus kami sudah tiba dan kami pun mengikuti beberapa penumpang yang juga datang untuk segera memasuki bus. Tapi kami masih bingung paspor kami mau dikemanain. Kok gak ada informasi terkait paspor yang sudah kami kasih tadi. Tapi melihat semua penumpang tidak ada yang membawa paspor, jadi ya kami ikuti penumpang yang lain saja. Tapi ketika kami sudah memasuki bus, petugas tiba-tiba membagikan paspor semua penumpang ketika di dalam bus dengan kondisi sudah ada stempel imigrasi Kamboja yang menandakan kami sudah diizinkan untuk masuk ke negara Kamboja. Sumpah, saya baru menjumpai perbatasan seperti ini. Ini benar-benar unik ya, jangankan mau ditanya-tanya, diminta foto atau scan sidik jari, orang saya menghadap petugas imigrasi saja enggak. Dan ini 2 kali loh. Tadi yang pertama di imigrasi Vietnam langsung tiba-tiba dapat stempel di paspor, ya di imigrasi Kamboja juga tiba-tiba dapat stempel lagi. Jadi kesimpulannya santai saja, kalian tidak perlu takut untuk melewati perbatasan ini menggunakan bus ini. Dijamin bebas antri dan bebas hambatan. Dan setelah baru beberapa kilometer bus berjalan memasuki negara Kamboja, tiba-tiba bus berhenti di salah satu restoran di pinggir jalan. Sesuai informasi dari petugas bus yang berada di counter penukaran tiket ketika kami berangkat tadi, kami mendapatkan gratis makan siang. Dan inilah momen yang saya tunggu-tunggu. Di tengah badan saya yang semakin drop, akhirnya sebentar lagi perut saya bisa kemasukan nasi. Dengan wajah yang mulai pucat dan jalan yang sedikit berat, saya turun bus untuk mengambil jatah makan siang saya. Oh ya, untuk kalian yang menggunakan sepatu ketika naik turun bus, kalian tidak perlu copot pasang sepatu ya. Pihak bus juga menyediakan sendal kok. Jadi sepatu kalian bisa ditinggal di dalam bus saja. Kemudian kami masuk ke dalam antrian untuk mengambil jatah makan siang. Sistemnya kita tinggal meminta kepada pelayan lauk apa yang kita inginkan. Dan saat itu hanya tersedia lauk telur mata sapi dan daging yang saya tidak tahu itu daging apa. Ya saya tanyakan dulu lah itu daging apa. Sorry, what is it? Pork. Dan itulah jawabannya, lagi-lagi daging babi. Inilah yang selalu menjadi PR berat buat kami. Sangat berat menemukan makanan halal di sini. Sebenarnya ada lauk telur mata sapi juga, tapi saya ragu dengan cara memasak di sini. Jadi kami memutuskan untuk menahan rasa lapar saja dan mencari makanan halal ketika nanti sudah sampai di Phnom Penh. Untuk kalian yang muslim, sekali lagi sangat disarankan ketika kalian menemukan kedai makanan halal, jangan ragu untuk membeli dan membungkus makanan sebagai bekal kalian. Apalagi punya riwayat GERD kayak saya ini cukup. Cuma dikasih waktu 30 menit buat makan, tapi kita nggak bisa makan karena emang menunya babi doang, cuma pork doang. Kita dari pagi ini belum sarapan, jadi mungkin kita cari sarapan langsung di Phnom Penh. Tapi ya semoga bisa ditemukan lah banyak makanan halal di sana.
Dan kemudian kami segera memasuki bus untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju Phnom Penh. Perjalanan dari kota Ba Phet untuk menuju ke Phnom Penh memang berjarak cukup jauh, kurang lebih sekitar 170 km dengan waktu tempuh 4 jam perjalanan. Dan mohon maaf ya, sedikit ingatan saya, saat itu saya sudah merasa tidak berdaya. Badan saya sudah sangat drop karena benar-benar merasa demam dan asam lambung yang semakin tidak terkondisikan. Mohon maaf, saya sudah tidak bisa lagi mengambil video dan melihatkan bagaimana jalanan di Kamboja. Sampai akhirnya ketika pukul 5:30 sore saya dibangunkan oleh istri dan teman-teman lainnya. Saya sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi saya saat itu. Badan sudah panas dan lemas membuat saya beristirahat sejenak di tempat di mana drop point bus menurunkan saya. Dan saya rasa cukup untuk video jelajah Asia Tenggara episode kelima. Dan untuk video jelajah Asia Tenggara episode ke-6, saya rasa ini cukup berat bagi saya ya. Apakah perlu untuk mengunggah video ini atau tidak, sampai saat ini pun saya masih mempertimbangkannya. Di balik kondisi saya yang semakin tidak baik-baik saja, kami berempat gagal merealisasikan itinerary yang sudah kami buat. Kami gagal mengeksplorasi kota Phnom Penh, kami gagal mencari keunikan lain di balik sepinya ibu kota dari negara Kamboja. Tapi di balik itu semua saya mendapatkan pengalaman berharga. Mungkin ada sedikit cerita bagaimana saya ditolong oleh seorang WNI yang bekerja di Phnom Penh ketika melihat saya yang sudah lemas lunglai dan tidak berdaya. Dan juga mungkin saya berusaha untuk bercerita sedikit tentang transportasi, makanan, sistem keuangan, dan pembayaran yang unik di negara Kamboja. Tapi saya akui mungkin kalaupun video ini diunggah, saya kira tidak akan sebagus dengan video lainnya. Karena keterbatasan saya untuk mengambil beberapa video dan melihat kondisi yang ada. Jadi silahkan komen saja di bawah, perlukah saya mengunggah video lanjutan pada episode berikutnya. 11 PM. Dan akhir kata, saya Erik beserta istri saya Liza mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan menonton video sederhana dari kami. Terima kasih.